Alhamdulillah telah terjadi gempa bumi di sekitar daerah Sukabumi. Banyak santri yang mengucapkan syukur Alhamdulillah. Mengapa banyak santri yang mengucapkan syukur Alhamdulillah padahal terjadi gempa bumi? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya tidak sedikit santri-santri yang sudah merasa bosan dengan tingkah laku umat Islam. Banyak sekali umat Islam di Indonesia, tetapi kalau diajak mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, maka sangat sulit sekali. Oleh sebab itulah, ketika terjadi gempa yang mengguncang selatan Kabupaten Sukabumi, yang getarannya sampai ke Bogor, bahkan ke Bandung dan Jakarta, maka banyak sekali santri yang tidak merasa sedih, takut, tidak, marah, syukur, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah karena manusia selama ini diajak ngaji sangat sulit sekali. Maka sudah saatnya lah alam yang akan memperingatkan. Nah, ini perlu diketahui bahwa walaupun toh alam yang sudah memperingatkan, tetapi kalau manusia-manusia yang sudah bebal hatinya, nggak akan merasa. Oleh sebab itulah, baik mengucapkan syukur Alhamdulillah maupun yang tidak syukur Alhamdulillah, ya sama saja. Karena memang sudah terlalu lama Indonesia ini dihuni oleh orang-orang Islam, ngakunya Islam dan mengaku Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu cuma pengakuan doang, tetapi pelaksanaannya tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya ada beberapa santri yang mengucapkan syukur Alhamdulillah telah terjadi gempa, ini tidak mengherankan. Karena sudah semakin sulit umat Islam diajak mengaji ilmu-ilmu Islam. Ini umat Islam di Indonesia. Seolah-olah ilmu-ilmu Islam itu seperti sampah yang tidak berguna. Yang belum bisa membaca Al-Quran aja santai-santai. Diajak ngaji serius mempelajari Al-Quran baru belajar membaca. Belum belajar untuk mengetahui isinya. Belum belajar untuk mengamalkannya. Tetapi umat Islam di Indonesia itu banyak alasan. Sehingga banyak sekali para santri dan para dai yang sudah jengkel, sudah jenuh, ya udah sekalian aja terjadi gempa. Nah, kami sendiri Al-Faqih Alim sore tadi juga merasakan getaran gempa. Karena ketika kami sedang ngaji, yang ngaji kitab Matan Kuya wa Takrib ini nuntun santri. Jadi tatkala nuntun santri baru membaca kitab, ternyata ini horak itu ya. Horak itu apa ya? Goyang-goyang lampu dan seterusnya di masjid nih. Goyang-goyang, akhirnya santri, weh ini apa ini? Ya bacalah Al-Baqiyatus Sholihat. Apa itu Al-Baqiyatus Sholihat? Nah ini, kalau terjadi gempa baca Al-Baqiyatus Sholihat, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ulang lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Diulang lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Dan sebenarnya ada doa rahasia yang kita tepuk-tepuk bumi begitu. Nah, doa rahasianya bagaimana? Belum saatnya. Belum saatnya, yang orang-orang tertentu sajalah. Tapi alhamdulillah kami sendiri Al-Faqih Alim tadi yang membaca doa itu, kita tepuk-tepukkan di bumi agar bumi itu tenang. Dan biidznillah bi'aunillah alhamdulillah tenang. Kemudian santri-santri tanya, apa sih Pak Kiai doanya? Kok Pak Kiai kumat kamit membaca doa sambil tepuk-tepuk bumi? Nah, bumi ini kan alam. Kita juga alam. Selain Allah itu semuanya alam, maka Allah disebut Rabbul Alamin. Allah disebut sebagai Tuhan yang mengurus, mengatur seluruh alam. Kita sebagai salah satu alam, manusia ini punya alam, maka disebut alam manusia. Jin punya alam, maka disebut alam jin. Hewan punya alam, maka disebut alam hewan, alam hayawan, alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia, alam jin, alam binatang, alam di bawah laut, dan macam-macam lah. Nah, bagi manusia yang memang selama ini hidupnya hanya makan, minum, berak, kencing, kawin, tidur, main-main, senang-senang, Masya Allah, sungguh luar biasa. Apalagi kalau pas hari Minggu, ya umat Islam di Jabodetabek ini enggak mendatangi para ulama untuk ngaji, enggak. Tetapi kalau pas hari Minggu, pas hari libur itu datangnya mana? Datangnya ke tempat-tempat hiburan. Nah gitu, kalau diajak ngaji ke tempatnya ulama, pokoknya alasan 1000 alasan. Oleh sebab itulah nggak mengherankan
jika memang salah satu alam nih ya, satu alam ini sudah mulai protes, goncang itu, goncang. Nah, alhamdulillah lagi ini magnitudonya sudah di atas 5 nih. Kan awalnya cuma 1 koma, kemudian 2 koma, dan 3 koma, 4 koma. Lah sekarang sudah 5 koma. Lihat saja di Google gempa hari ini yang ada di selatannya kota Sukabumi ya. Sukabumi itu terbagi dua, ada kota Sukabumi, ada Kabupaten Sukabumi. Jadi satu di seluruh daerah Sukabumi lah pokoknya, selatan Sukabumi. Nah itu terjadi baru 5 koma ini magnitudonya. Belum sampai 6, belum sampai 7, belum sampai 8. Lah nanti akan sampai 9. Udah dibilangin berkali-kali, nanti akan sampai 9 magnitudonya. Nah, bagi orang-orang yang memang hatinya bebal, yaitu tadi sekali lagi, nggak akan merasa, maka mereka tetap merasa suci. Ah, ini kan fenomena alam biasa. Ya gempa ya terjadi gempa. Oleh sebab itulah dibalas oleh santri-santri. Ya kalau begitu santri mengucapkan alhamdulillah. Tatkala terjadi gempa, santri-santri baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan cuma alhamdulillah, tetapi al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu yaitu tadi bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Sekali lagi ya, al-baqiyatus sholihat ini adalah 5 kalimat. Yang pertama tasbih subhanallah, yang kedua hamdalah walhamdulillah, yang ketiga tahlil wala ilaha illallah, yang keempat takbir wallahu akbar, yang kelima hauqalah wala haula wala quwata illa billah. Begitu diulang-ulang. Kemudian minimal setelah itu baca sholawat, ya baca sholawat Nabi. Nah, bagi yang sudah tahu rahasianya bagaimana caranya menepuk-nepuk bumi, ya tepuk saja, ditepuk gitu. Karena kita kan sama-sama alam, menyatu dengan alam. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kekhususan dari Allah Jalla Jalaluhu, amalkan. Tepuk buminya agar tenang. Ya, ini kan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu dari Allah, kemudian nanti misalnya sudah bosan melihat umat Islam yang sangat sulit kalau diajak ngaji, sukanya kalau liburan ya ke puncak, ke tempat pantai-pantai, ke tempat-tempat dugem lah pokoknya. Kalau diajak ngaji serius membaca kitab, alasan 1000 alasan umat Islam Indonesia itu. Karena memang umat Islam Indonesia itu ya orang yang paling pinter alasan. Pinter alasan, kalau mengamalkan zikir dan doa aja kalau ada maunya. Jadi kalau ada maunya itu ya ngamalkan zikir dan doa. Kalau nggak ada maunya ya sudah, nggak mau ngaji, begitu. Nah inilah mental-mental seperti ini maka perlu dihajar dengan adanya gempa. Diajar oleh gempa Megatrust. Nah, kalau gempa Megatrust itu ya magnitudonya di atas 7. Di atas 7, kemudian 8, kalau 9 Masya Allah. Kalau 9 itu Masya Allah ngeri, sungguh luar biasa. Demikian penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.